Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang kuyang yang berada di Kalimantan. Cerita ini saya mendapatkan dari om saya sendiri, yaitu Om Rudi, yang pernah berada di Kalimantan dan mengalaminya sendiri. Nah, di samping saya ada Om Rudi. Om Rudi biar menuturkan ceritanya tentang masalah kuyang di Kalimantan. Gimana Om Rudi untuk masalah tentang kuyang di Kalimantan? Ceritanya seperti apa? Mohon dijelaskan Om. Oke, terima kasih. Jadi gini, pada tahun 80-an itu 1980-an saya pernah di Kalimantan, ya khususnya ada di Kalimantan Tengah. Terus saya di sana niatnya bekerja, ya memang kerja. Terus pas di malam hari kita dijaga di kantor. Kebetulan saya lagi asik ngobrol sama teman kantor juga itu. Kebetulan melihat mobil yang parkir ada di depan kantor itu, padahal mobil itu tertutup pintunya, tertutup rapat, dan kunci itu yang membawa bos. Sebagian kunci yang ditaruh di dalam kantor, tapi kenapa mobil itu bisa nyala sendiri, atau katakanlah klakson sendiri, atau apa alarmnya itu bisa bunyi sendiri, itu maksudnya klaksonnya itu bisa bunyi sendiri. Nah, kita semua pada kaget, apakah ada maling atau gimana. Nah, itu dulu awalnya seperti itu, dan saya nggak tahu yang namanya kuyang itu apa, karena saya nggak melihat sendiri. Tapi begitu omong punya omong, taunya itu perbuatan maling yang ketahuan atau menyentuh apanya, sehingga mobil itu pada nyala. Nah, kebetulan kita nengok ke depan, ke luar. Sebelum keluar, kita baru di depan kantor itu ada kaca. Kita melihatnya dari dalam kantor, tapi dari kaca itu ada sesosok kepala yang rambutnya juga tidak berurutan, atau katakanlah kayak orang gila itu rambutnya gembel kayak gitu, sambil lehernya ini ada kayak jeruan-jeruan itu, yaitu sedang melintas di depan saya, di kanan kirinya mobil yang parkir itu. Itu sebuah kuyang Om? Ya, awalnya aku nggak tahu kalau itu kuyang. Oh ya, terus cuman aku mikir yang aku lihat cuman aku yang melihat. Ternyata dari beberapa orang yang di kantor itu ada orang 5 plus satpam 6 dengan saya. Nah, di sana waktu omong punya omong tentang kejadian itu tadi. Loh, Om di sana sebagai apa Om? Saya sebagai pekerja. Iya, saya sebagai pekerja. Terus itu kan juga ikut bantuin yang dinas kantor. Saya pagi sampai sore. Nah, yang sore sampai pagi kan ada sendiri yang. Oh, berarti sip-sipan ya? Kayak gitu. Nah, terus? Iya, kebetulan pas kejadian itu saya nggak tahu sama sekali kalau itu yang disebut kuyang. Nah, cuman saya hanya melihat sesosok kepala yang ada jeroannya itu melayang sendiri, melayang-layang di kanan kirinya mobil. Itu mobil bunyi semua, nyala semua. Itu kira-kira jam berapa Om? Kurang lebih jam setengah 2-an. Setengah 2 malam ya? Iya, malam. Aduh. Atau pagi itu ya, setengah 2 pagi. Itu pas jaga sama siapa? Sendiri apa? Enggak, berenam. Iya, berenam. Jadi satpam 1, pekerjanya 4, dan saya kan di situ cuman main sama nemenin aja. Ya kayak gitu. Terus? Nah, kebetulan pas di jam itu, dengan adanya suara mobil yang pada bunyi semua, kan kita penasaran. Mungkin kita memikirkan kalau itu tindakan maling yang mau maling mobil atau apalah, tapi mobil itu nyala semua.
Terus kita otomatis kita secara perlahan kita nengok ke depan, tapi kita di dalam kantor, cuman nengoknya ngelihatnya dari kaca. Nah, Kaca rumah itu ya? bukan kaca kantor, Kaca kantor, iya. Hmm. Iya. Terus aku melihatnya, aku mikir itu aku sendiri yang lihat. Ternyata kita semua ngelihat bahwa ada kepala yang rambutnya kayak rambut orang gila itu, gembel-gembel kayak gitu. Ya, Tinggal usus, gondrong. kepala mau usus ya? Terus lehernya tuh kayak ada gumpalan-gumpalan daging kayak gitu. Yaitu ada darahnya juga, ada bercak-bercak darahnya. Itu sempat melintas 2 kali mondar-mandir di depan saya, maksudnya depan parkiran. Itu sempat melihat dan kita semua kaget. Aku mikirnya aku sendiri yang lihat, ternyata orang berenam tuh enggak semua. Yang awalnya niatnya mau keluar mau ngecek, jadi nggak jadi ngecek karena ketakutan itu. Sehingga pintu Pada kabur semua itu? bukan kabur ya, tetap di kantor, tetap di dalam kantor. Oh iya. Terus pintu langsung cepet-cepet ditutup. Semestinya pekerjaan itu kan boleh dibilang 24 jam melayani konsumen itu 24 jam. Jadi tidak hanya pagi sampai sore aja, tapi sore sampai pagi lagi itu orang tetap berdatangan, terutama yang menggunakan fasilitas itu orang-orang pembisnis dari Korea, dari negara manapun yang berkaitan dengan bisnis masalah kayu. Ya, iya itu. Berarti ini perusahaan kayu ya? Perusahaan kayu, bukan. logging kayu ya? Bukan. Kita kerja di tempat boleh dibilang apa ya? Ya pokoknya yang intinya untuk kita menyalurkan setiap konsumen atau pengguna untuk bisa dari Kalimantan bisa bicara ke Jawa, ke Surabaya atau ke Jakarta. Nah, itu kita yang menekel. Jadi kita yang menghandle untuk untuk menyampaikan ke sana. Itu nggak bisa langsung. Dan zaman tahun 80-an itu sistem komunikasi itu masih pakai engkel ya Pak, diputer, bukan seperti sekarang otomatis. Kalau sekarang kan dibilang semua pakai HP, mau keluar negeri juga pakai HP. Kalau dulu enggak, karena memang enggak ada HP, jadi pakainya yaitu ya melalui surat atau telepon ya Om ya, telegram atau apa telegram itu. Nah terus ininya Om, inti dari kuyang itu kelebatan itu maksudnya apa Om? Ya kita kan nggak tahu kenapa kuyang itu berkeliaran ada di sekitar kantor itu. Terus nah dengan adanya mobil-mobil yang parkir, mobil kantor yang parkir di depan halaman kantor bisa nyala sendiri-sendiri, otomatis kan kita mikirnya itu perbuatan maling, tapi ternyata bukan maling, malah yang kita lihat antara kepala itu jalan atau melayang dan ada kayak usus-ususnya kayak gitu, bercak-bercak darah itu sangat jelas sekali karena memang lokasinya tuh terang, di depan kantor tuh terang. Berarti kuyang itu lewat, berarti sinyal dari kuyang itu bisa membunyikan merespon suara-suara dari kendaraan mobil, elektronik lah itu kan ya, terutama mobil yang di sana yang ada bisa mobil. Kayak gitu ya? Ya aku juga nggak tahu karena itu bukan itu cerita nyata sih sebenarnya, bukan rekayasa aku. Bukan, ini pengalaman ini pengalaman di tahun 1980-an. Terus punya cerita kan, saya tidak tahu, saya orang Jawa jadi di sana nggak tahu itu tuh apa sebenarnya, kok ada penampakan kayak gitu. Ternyata dari 1-2 orang yang ada di dalam kantor ini tadi cerita kalau itu yang disebut kuyang. Nah disebut kuyang, kenapa kuyang kok sampai ya ini lagi musimnya kuyang, kuyang kok dibilang musim, maksudnya gimana? Aku tanya sama teman, ya ini lagi banyak orang-orang tertentu yang lagi membutuhkan dengan media kuyang ini untuk
apa namanya membuat sebuah ilmu. Nah kayak gitu, membuat sebuah ilmu. Oh, berarti kuyang itu mediasi untuk mencari ilmu sesuatu ilmu ya, Om ya. Jadi Sesuatu ilmu, gini, yang aku tangkap dari cerita itu, kuyang itu sebenarnya ada yang nyuruh, ada yang ngirim untuk mencari sesuatu, terutama apa yang dicari. Nah, yang dicari otomatis itu bayi, anak pertama, bayi atau bayi manusia atau anak pertama dari manusia itu akan dicuri atau diambil sama kuyang itu. Pernah kejadian, Om? Pernah Om ya, lihat kejadian? Kalau kejadiannya aku belum pernah lihat, cuman banyak yang cerita besok paginya kan itu pada cerita semua bahwa sebenarnya kuyang itu ada yang menggunakan, ada yang itu dibuat mediasi atau media buat pembuatan sebuah ilmu, karena kuyang itu diprogram untuk mencuri anak pertama. Iya, anak pertama. Jadi maksudnya gini, kenapa anak pertama yang diambil? Iya, otomatis yang namanya manusia memiliki anak pertama, begitu bahagianya, betapa senangnya memiliki anak pertama. Otomatis bila mana anak itu tiba-tiba hilang, kan ya yang namanya orang tua tetap merasa bingung, merasa kecewa, merasa sakit hati dan lain sebagainya. Nah, itu artinya bila mana anak itu nanti dijadikan tumbal atau dijadikan untuk pembuatan sebuah ilmu, maka ilmu itu akan digunakan bila mana digunakan untuk sesuatu tujuan yang katakanlah untuk gendam orang, untuk malet orang. Nah, bila mana orang udah kena peletnya, itu bagaikan orang yang kehilangan anak kecil, anaknya. Jadi rasa yang ada di otak atau di hatinya ya bagaikan orang yang merasa kehilangan anak itu. Jadi ya begitu besarnya rasa sayang, ya rasa sayang, mencintai, mengasihinya. Begitu sayang tiba-tiba hilang. Kalau dibilang mati, di mana batangnya atau bangkainya? Tapi kalau dibilang hilang kemana hilangnya kan? Nah, dari situ menjadikan tanda tanya besar bagi orang tua tersebut. Nah, makanya itu dibuat sama orang-orang tertentu itu untuk sebuah pelet tentunya. Ya memang. Jadi intinya itu mediasi kuyang itu intinya untuk sebuah media pelet Pembuatan untuk, ilmu ya. pembuatan ilmu pelet untuk mendapatkan sesuatu, entah wanita entah itu laki ya. Kayak gitu ya. Yang jelas tapi nggak semuanya seperti itu ya, Om ya. Ya enggak lah. Nah, itu kan ya banyak yang namanya sebuah ilmu yang dibuat itu kan banyak sekali berbagai macam cara. Cuman yang kalau ini kan saya cerita yang saya ketahui masalah tentang pelet ya. Tentang kuyang yang ada di sana. Ternyata kuyang itu bisa disuruh atau diprogram untuk mencari sesosok anak kecil, anak yang baru lahir pertama kali. Nah kayak gitu, itu katakanlah untuk pembuatan ilmu itu yang melakukan ya orang-orang sana, orang-orang tertentu. Tadi aku jelaskan kalau pakai kuyang itu hanya untuk ilmu tertentu, terutama masalah pelet. Itu saya tahu juga dari orang sana yang cerita. Jadi bila mana orang udah kena peletnya, yaitu pelet yang digunakan itu kan dari kuyang tersebut itu yang disuruh nyuri bayi. Ya, jadi bila mana orang udah kena peletnya, ya orang yang kena pelet itu merasa dirinya kayak punya anak kecil yang anaknya hilang, sehingga dia bingung. Kalau nggak melihat sebentar pun dia kayak kehilangan yang begitu sangat berharga gitu loh. Oh, berarti salah satu media kuyang itu untuk pelet ya, Om ya, salah satunya. Jadi media kuyang itu untuk mengambil anak bayi. Jadi gimana pemikiran orang tuanya gimana untuk jadi orang yang kehilangan orang yang kena pelet tersebut itu bagaikan orang yang kehilangan anak pertama. Ya. Jadi umpama nih, kamu melet saya. Jadi begitu kamu pergi, kamu minggir,
aku nggak melihat kamu sebentar itu seperti aku kehilangan anakku gitu loh. Jadi rasanya tuh bingung dan selalu ingin ketemu, selalu ingin deket. Nah kayak Iya, gitu. Itu memang waktu dulu tuh di sana banyak orang yang cerita, bukan satu dua, banyak yang cerita bahwa ini lagi musimnya kuyang. Aku mikir kok kayak buah atau kayak apa ya dibilang musiman kayak gitu. Ternyata ya emang bener sih, kalau lagi musim pas apa tuh saya lupa, tapi dia bilang ini lagi musim apa, musim kuyang, maksudnya musim musim kuyang dan musim penculikan anak-anak Ada bayi. musimnya Om. Ya Ada itu musimnya. itu dia aku yang bingungnya tuh kok dibilang musim, ternyata tuh memang ada bulan tertentu itu yang dibilang musiman, itu bulan-bulan tertentu. Jadi nggak setiap saat kuyang itu berkeliaran di mana-mana tuh enggak. Jadi itu yang dibilang orang-orang sana bilang ini lagi musimnya. Ternyata banyak menggunakan media dari kuyang itu yang untuk melakukan pencurian bayi-bayi anak pertama itu. Jadi banyak ini Om, banyak berhasilnya dalam mediasi ilmu pelet itu, melalui mediasi kuyang itu banyak berhasilnya Om. Maksudnya berhasil bagaimana? Berhasil dalam mendapatkan seseorang dalam media kuyang itu. Dia berhasil bila mana dari pihak orang tua ini yang memiliki bayi ini tidak tahu harus bagaimana. Dia memiliki bayi pertama ini tentunya biasa yang dilakukan orang di Kalimantan zaman dulu tahun 80-an itu, biasa di sekeliling rumah itu ditaburi ada kacang hijau, terus Itu buat buat menangkal katanya. Oh, buat penangkal. ya. Oh, Terus penangkal. ada garam laut itu, terus kacang hijau, garam, terus apalagi itu yang satu saya lupa itu ada 3 macam itu ditaburkan sekeliling rumah. Tapi semua itu nggak selalu berhasil ya Om? Ya kalau udah Apa harus berhasil? udah dikasih semacam taburan itu, otomatis kuyang itu nggak bisa mendekat atau nggak bisa masuk ke rumah untuk nyuri bayinya. Nah otomatis kan aku mikirnya gini, terus bagaimana caranya kuyang ini bisa membawa atau menggendong dari bayi tersebut, kan dia cuman kepala doang dan jeroan. Nah sekarang logikanya bagaimana dia cara bisa mendapatkan bayi itu. Nah itu yang waktu itu aku sudah sempat berpikir seperti itu, tapi ternyata ada yang bilang bayi itu juga akan ikut kayak ikut terbang, ikut dililit dengan anggota dari Ususnya jeruk. itu Iya itu. ya. Bilangnya kayak gitu, dililit kayak digendong gitu. Yang pernah dililit. lihat itu ya, yang pernah lihat Itu ya. ada orang yang cerita kayak gitu. Aku terus mikir, loh, lah terus itu gimana prosesnya kok bisa ya itu kan yang tahu banyak kuyang sama pelakunya, kita kan hanya cuman melihat aja. Nah kayak gitu jawabannya dia. Dan untuk detailnya kan saya juga nggak tahu, cuman saya ini pengalaman waktu di tahun 1980-an itu saya tanya, cuman jawabnya kayak gitu aja. Jadi di sana kuyang ini bila mana sampai orang melihat kuyang berkeliaran itu, dia sedang mencari mangsa, khususnya yang mau diambil itu anak kecil atau anak yang baru lahir pertama kali itu. Oh jadi intinya itu mencari sebuah ilmu dengan metode kuyang itu, membuat sebuah ilmu dengan ilmu media kuyang. Iya. Kuyang ya. Iya. Kuyang ini yang buat otomatis dia mencari sebuah anak ya. Iya, sebuah anak pertama ya. Kalau anak kedua ketiga nggak bisa ya. Iya. Berarti intinya anak pertama ya. Pertama. Oh iya. Oke, berarti gini. Jadi cerita cerita tentang masalah kuyang, untuk mencari sebuah ilmu Pembuatan ilmu. Untuk pembuatan ilmu di Kalimantan ini dengan mediasi kuyang, entah itu mendapatkan apa ya, misalkan ilmu untuk pelet, ilmu tentang apalah itu, tentang
tentang ilmu santet atau tenun santet atau apa ya, tenun itu. atau apa. Tapi tentunya itu untuk pelet tentunya. Ya seperti itu yang Om Rudi jelaskan tentang mediasi kuyang itu intinya tentang pelet, apa namanya, mediasinya kuyang tapi dengan korban ya. Korban itu anak bayi pertama. Jadi saudara-saudaraku, untuk kisah ini kisah nyata saudara-saudaraku, kisah nyata yang pernah dialami Om Rudi yang pernah merantau di Kalimantan selama 2 tahun. Selama 2 tahun di Kalimantan tahun 80-an ya. Tahun 80-an, 84 atau 85, 83 ya. Dia pernah rantau di sana, pernah mengalami segala sesuatu tentang itu. Jadi untuk kita sebagai manusia ya, sebagai ini harus ya, intinya seperti ini, biar kita tidak banyak musuh, banyak apa, kita harus sebagai manusia ya harus bersosialisasi lah untuk kepada orang lain, sopan, biar nggak sombong lah, seperti itu. Jadinya biar orang tuh segan untuk melakukan kejahatan ke kita. Jadi ambil intinya aja, entah itu wanita, entah itu laki-laki, tapi kebanyakan wanita ya. Biasanya kan wanita seperti apalah kita tahu sendiri. Oke, saudara-saudaraku, sampai di sini cerita ini tentang masalah membuat ilmu dengan metode kuyang. Intinya ilmu. Oke, saudaraku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ciao.